Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Teman-teman tahu kan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu salah satu surat yang sering kali kita baca, baik dalam sholat ataupun dalam berdoa. Sekarang kita baca bareng-bareng yuk. Alhamdulillah kita udah baca bareng-bareng, sekarang kita masuk ke materi. Kalau teman-teman tadi lihat, Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi nggak bisa dipisahin ya. Kalau kamu mau membaca surat Al-Fatihah, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah tersebut adalah ayat pertama. Jadi, kalau dijumlahkan keseluruhannya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian, arti dari surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Mengapa dinamakan pembukaan? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Selain itu, waktu awal penulisan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Makanya, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kemudian, surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surat Makkiyah. Selain itu, surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Nama-nama tersebut adalah: yang pertama adalah Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Yang kedua adalah Ummul Kitab atau induk kitab. Nah, Ummul Kitab sama Ummul Quran yang tadi yang pertama itu sama ya, hampir sama. Karena artinya itu sama-sama induk dari semua isi Al-Quran. Nah, yang terakhir ada As-Sab'ul Mathani atau 7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang diulang-ulang? Karena surat Al-Fatihah seperti yang kita tahu tadi, jumlah ayatnya kan ada 7 ya. Dan dibaca diulang-ulang waktu kita sholat. Kita mau sholat subuh, bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat zuhur, bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, kita bacanya surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan 7 yang diulang-ulang karena selalu kita ulang ketika kita sholat. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama membahas tentang keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, manusia memuji Allah dan menyebut namanya, yaitu Rabbil Alamin,
Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Fatihah juga membahas tentang hukum-hukum, yaitu kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu hanya bisa didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Allah menyuruh kita sholat, kalau kita sholat pasti kita dapat pahala, kita masuk surga. Dan sebaliknya, jika kita melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kita ke neraka. Yang ketiga, surat Al-Fatihah juga membahas tentang ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau mau minta pertolongan atau sesuatu, hanya kepada Allah juga, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Pernyataan seperti ini ada di surat Al-Fatihah ayat kelima, yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah juga membahas tentang kisah-kisah. Nah, pada ayat terakhir surat Al-Fatihah, ada orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Dan ada juga orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Alhamdulillah, materi surat Al-Fatihah sudah kita bahas bareng-bareng ya. Jangan lupa tetap dibaca buku paketnya. Dan kalau ada yang ingin bertanya atau masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.